Hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif mushallah ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 71, baris ke 15 ya, dari bawah. Wal maqalah al-hadiyata wal ishrun. Maqalah yang ke-21, 13 baris dari bawah ya. Wal maqalatu al-hadiyata wal ishrun ya. Maqalah yang ke-11. Nah, ini hadiyata wal ishrun. Yang dibaca al-hadiyatu karena dia adat murakkab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Maqalah yang ke-21 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah ridha kepadanya. An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin ya. Salat itu adalah tiangnya agama ya. Ini i'rabnya mubtada khabar. Mubtadanya satu kata, khabarnya tadi dari dua kata, mudhaf mudhaf ilaih. Salat itu adalah tiangnya agama. Ai qiwamuddin. Ai artinya kiwam, tiangnya agama. Kama annal amuda qiwamul baiti. Sebagaimana bahwa tiang itu adalah ya tiang rumah ya.
Kama annal amuda, sebagaimana tiangnya salat itu adalah qiwamul bait, tiangnya rumah. Wa fiha ay as-shalah, dan di dalam salat itu asyru khisalin, ada 10 perkara, ya. Pertama, zainul wajhi wa nurul qalbi. Pertama, ini kedua. Di dalam salat itu ada perhiasan wajah, wa nurul qalbi, cahaya hati. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, salatur rajuli nurun. Yani sama kayak tadi itu mubtada khobar, tapi mubtadanya sekarang 2 kalimat, mudah-mudahan bilai. Nah, begitu ya. Kadang itu indah maksudnya. Khobarnya 1 kata, nurun. Salatur rajuli nurun. Salatnya seorang laki-laki itu nur, cahaya, fi qalbihi, di dalam hatinya. Faman syaa'a minkum falyunawwir qalbahu. Barang siapa yang, ya, barang siapa orang yang sya'a, menginginkan, minkum, dari kalian, falyunawwir, maka cahayailah qalbahu, hatinya, ya. Jadi kalau pengen bercahaya hatinya, ya tegakkan salat gitu. Rawahu ad-Dailami. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Yang berikutnya warahatul badan. Ya, di dalam salat itu ada kerehatan badan, enak, nyaman gitu. Maka dulu Nabi bilang, Bilal arihna, ya, mari kita istirahat ya Bilal. Istirahatnya Nabi malah sholat, bukan biasa. Kalau kita istirahat ya lembangin kaki ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, qum, ya, berdirilah, fasalli, salatlah, fa inna salata shifaa'un, sesungguhnya salat itu adalah obat. Ini termasukkan perangkat inna, al-awamil ad-dakhilah ala inna dan kana. Asalnya as-salatu shifaa'un, mubtada khabar, mubtadanya 1, khabarnya 1. Inna salata shifaa'un, sesungguhnya salat itu adalah penyembuh. Nah, dipahami nih, bukannya obat. Kalau obat dikasih kelebihan dosis, jadi malah penyakit. Ini syifa, langsung sembuh, ya. Rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, innallaha idza anzala 'ahatan minas sama'i ala ahli al-ardi sarafaha. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza, apabila, anzala, menurunkan, itu musibah, ya, malapetaka, minas sama'i, dari langit, ala ahlil ardi, kepada penduduk bumi, sarafaha, Allah palingkan tu ahadnya. Karena ha itu ismun muannas, maka domirnya ha, sarafaha, Allah palingkan itu musibah, bencana, an ummaril masjid, kepada orang-orang yang suka umar. Apa umar? Memakmurkan masjid. Nah, ini jamaah ini yang sholat di bawaklu, di musola ini, hadir majelis ilmu, itu namanya orang-orang yang umar, ya. Semuanya, imamnya juga masuk, marbotnya juga masuk, orang-orang yang menghidupkan masjid lah. Taib. Rawahu al-Askari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Askari.
Berikutnya wa unsun fil qabri. Salat itu nanti menjadi teman di dalam kuburan. Wa manzilur rahmah, dan menjadi tempat rahmah, turunnya rahmah. Wa miftahus sama, menjadi kunci langit. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan beliau bersabda, as-salatu qurbanu kulli taqiyyin. Salat itu sebuah pendekatan setiap orang yang takwa. Ya, kalau orang takwa pengen dekat sama Allah ya salat aja. Ya. Ini dalam satu sisi ya, di sisi lain dia bersedekah, ya, beramal soleh. Rawahu Al-Qada'i an Aliyin. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Qada'i dari Imam Ali karramallahu wajhah. Wa thiqlul mizan. Salat itu menjadi apa? Menjadi beratnya timbangan. Ketika nanti kita ditimbang amal kita, salat itu menjadi tambah beratnya amal soleh kita. Wa miradatu rabbi. Salat itu mendatangkan keriduan Allah. Rabb itu Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ila Allah taala. Tidak ada sebuah hal, sebuah kondisi seorang hamba ya yang paling Allah cintai min ayyarahu sajidan, daripada kondisinya Allah lihat seorang hamba itu sedang sujud. Jadi ketika kita sedang sholat, bapak-bapak, kita sedang sujud, itu Allah sangat senang melihat kondisi itu tuh. Ya, kenapa? Yu'affiru wajhahu fit turabi. Dia afara, dia menghinakan wajahnya di bumi, di lantai itu. Kepala yang wajah begitu katanya terhormat ya sama Allah, kita berserah tunduk ya, bahwa kita lah orang yang hina dina di hadapan Allah, orang yang rendah ya, kita tundukkan kepala ini di tanah. Rawahu At-Tabrani. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Berikutnya wa thamanul jannah. Surga itu nanti menjadi thaman, harga surga. Maksudnya menjadi apa? Harga tebusan masuk ke dalam surga. Ya. Termasuk dalam surga, salah satu tiketnya adalah ibadah salat, gitu maksudnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan beliau bersabda, innal musalliya, ini orangnya berarti, sesungguhnya orang yang salat, la yaqra'u, ini lamnya lam taukid namanya ya, sama seperti innan nafsa la ammaratun, sama usulnya sama begini, ada inna, lamnya lam taukid. Lam taukid ini lam yang atilah, lam yang tidak punya fungsi merubah kalimat kata, hanya dari sisi makna saja. Sesungguhnya orang yang salat itu la yaqra'u, ya, sungguh dia mengetuk babal malik, mengetuk pintu raja, maksudnya mengetuk pintu Allah ya. Wa innahu man yudim qara'al babi, katanya, dan sesungguhnya orang yang yudim, ada kata dawa mayudawi, orang yang terus mengetuk ya, pintu, yusiku ayyaftahalahu, dipastikan atau niscaya maka akan dibukakan pintu itu untuknya. Ini juga ada sama segini Pak, orang yang terus mengetuk pintu Allah di setiap malam, doa, munajat ya, yang punya hajat jamaah terus saja ketuk, yusiku ayyaftahalahu, yusiku ayyaqbalalahu, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doanya ya. Kalau lagi doa itu
Insya Allah. Kayak kita bertamu Pak, tok, ya, pasti akan dibukain oleh yang punya rumah, gitu. Kalau kita nggak pernah ngetok, ya orang nggak tahu ada tamu di luar. Paham ya itu ya? Sesungguhnya orang yang sholat, sungguh dia telah mengetuk pintu Allah. Dan sesungguhnya orang yang terus menerus senantiasa mengetuk pintunya Allah, yusiku ayyuftahu lahu, ayyuftaha lahu, niscaya pintu itu akan terbuka. Rawahu ad-Dailami. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Dailami. Wa hijabun minan nar. Berikutnya, salat itu adalah hijab, benteng, ya, penghalang daripada siksa api neraka. Qala alaihi salam, Rasulullah bersabda, as-salatu mizanun. Salat itu adalah timbangan. Paman aufa, barang siapa yang memenuhi timbangan itu, istaufa. Nah, ini namanya jawab syarat. Ada fi'il syarat, ya, man masuk ke, ya, man merupakan adat syarat. Man aufa istaufa, ya, seperti man jadda wa apa tuh yang terkenal tuh, man jadda wa jad. Siapa orang yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Man yazra yahsud, orang siapa yang menanam dia akan panen. Nah, ini juga sama. Barang siapa yang memenuhi timbangan, ya, maka dia akan mendapatkan, ya, pahala yang besar, yang sempurna. Rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas, ya, pamannya Rasulullah, saudaranya bapaknya Abdullah. Wal makna as-salatu mizanun, katanya. Pengertian salat itu adalah timbangan, al-imanu, maksudnya imannya. Faman aufa biha, barang siapa yang menegakkan, mendirikan salat, hanya ke salat, yahfadu wajibatiha, dia menjaga kewajiban-kewajiban salat, wa mandubatiha, dan dia menjaga sunnah-sunnah salat, istawaffa, maka dia akan mendapatkan ma wa'adallahu bihi, apa yang Allah janjikan bihi kepadanya, minal fauz, ya, berupa keberuntungan, bidaris sawabi, di negeri pahala, wan najati, dan kesuksesan, keselamatan, min alimil iqabi, dari siksa yang pedih, ya. Bapak-bapak, kita ingat hadis Nabi apa? Awwalu ma yuhasabu bihal abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat tentang salat. Ya. Makanya kita mah upayakanlah salatnya benar-benar dijaga sempurna, tepat waktu, ya. Berjamaah bagusnya. Paman aqamaha ay as-shalah, barang siapa yang mendirikan salat, faqad aqamad-din, sungguh dia telah menegakkan agama. Sebaliknya, wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamad-din, sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Saya menulis buku judulnya Risalatus Shalah, Salat ala kaifiyatin Nabi. Itu saya buat, ada orang salat, ada orang yang kagak salat sama sekali. Orang yang salat dibagi-bagi, ada yang salat khusyuk hatinya, hudur hatinya. Ada orang salat ghafil, hatinya lalai, ya.
Ada salat di mana munajat, ada dialog kepada Allah. Merasakan annallaha wujudan hakikiyan, ada ya betul yang kita sembah gitu. Dari mulai takbir sampai salam, hudur hatinya kagak ingat yang lain, hanya kebesaran Allah. Ya. Nah katanya man aqbala Allah anallahi biqalbihi, orang yang menyembah Allah dengan sepenuh hatinya, aqbalallahu ilaihi birahmatihi, Allah akan berikan juga seluruh kasih sayangnya kepada dia. Ya, salat itu lihat ala ma'ukila. Ya, tegak ukila itu yang hadir hatinya. Kita sholat 5 menit, hadirnya cuma 2 menit yang Allah nilai. Nah, bagaimana nih menghadirkan hudur hatinya, khusyuk katanya. Sahabat Nabi pernah sholat, banyak jenggot kayak saya gini, dia gini sholatnya, sambil jenggot kayak gini. Dia kagak sadar. Kata Nabi apa? Lau hudira qulubuhum, seandainya hatinya hadir, hudur sama Allah, lam taukid, la khusyiyat jawarihuhum, maka seluruh anggota tubuhnya jadi khusyuk. Nah hatinya kemana-mana ya udah selesai gini aja, nggak sadar dia, terbang. Ya. Taib rawa, jadi paman aqamaha, barang siapa yang mendirikan salat, faqad aqamad din, sungguh dia telah menegakkan agama. Paman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamad din, sungguh dia telah menghancurkan agama. Sudah diteliti, jangan mau berinteraksi, berhubungan, apalagi bisnis apa dengan orang yang kagak sholat, kagak bakalan rapi dah urusan, berantakan terus. Sama Tuhannya aja dia kagak punya indibat, apalagi sama kita, ya. Nah orang yang sholatnya bener-bener, ya, saya sebutnya di kitab saya itu dia punya apa? Punya keyakinan yang penuh. Dia nggak pernah merasa sendirian, selalu ada Allah bersamanya. Allah nggak bakal meninggalin dia sendirian. Kalau dia punya hajat, punya proyek, dia yakin anahu, Allah akan menolongnya. Jika dia sukses, dia kagak magrur. Orang yang ahli ibadah dikasih nikmat dia kagak magrur, tanpa bersyukur. Sebaliknya orang yang agak sholat, ketika dia punya hajat gagal, stres dia, gak ada lagi penolongnya dia, karena sandarannya hanya nafsunya dirinya sendiri. Ketika gagal dah lungsek total, ya. Tapi orang-orang yang sholat ada kekuatan di dalam dirinya, ada kekuatan Allah, ada pertolongan Allah, gitu ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, khamsu salawatin, ya, 5 salat, ya, salat yang 5 waktu. Man hafadha, beda nih, ada hafadha sama hafadha, ya, ditambahin 1 huruf hafadha, ada beda bahasa Arab tuh, ya. Barang siapa yang menjaga, memelihara, alaihinna, hinna kembali ke salat, ya. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, katanya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka baginya cahaya, wa burhan, ada punya bukti dia nanti di hari kiamat, burhan itu bukti, wa najatan, dan kesuksesan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidz alaihinna, dan barang siapa yang tidak menjaga, tidak memelihara salat 5 waktu, lam takun lahu nuran, dia kagak punya cahaya dalam dirinya. Wala burhanan, kagak punya bukti juga, kagak punya hujjah.
wala najatan, dan dia tidak akan sukses. Wa kana yaumal qiyamati ma fir'aun, dan nanti di hari kiamat dia dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa Fir'aun, Pak? Kenal Fir'aun? Ya, sebuah simbol penguasa yang zalim, penguasa yang jahat di masa Nabi Musa. Karena di masa Nabi Ibrahim namanya siapa? Namrud. Ya, istilah-istilah. Ada raja Yaman 300 tahun hidup, bukan 400 tahun beliau hidup sebelum diutusnya Nabi, ya, namanya Raja Tubba. Nah, di sana gelarnya Tubba. Ini orang soleh, orang baik gitu. Dia sudah beriman sama Nabi sebelum Nabi hadir. Suatu saat beliau pengen agak suka sama orang Yahudi. Orang Yahudi dari dulu karakternya jelek emang. Ya, susah orang Yahudi diajak kerjasama. Jadi dia pengen menghancurkan kota Madinah. Di situ banyak orang Yahudi. Tahu-tahu datang alim min ulama Yahudi, tokoh agamanya orang Yahudi, bilang, Raja Paduka, jangan kau hancurkan tempat ini. Tempat ini nanti akan menjadi tempat tinggalnya Nabi terakhir. Tempat ini pun akan menjadi kuburan Nabi terakhir. Nabi terakhir itu dia akan hijrah ke tempat ini. Itu dengar begitu dia langsung amanah bihi, beriman. Lalu bilang sama masyarakat setempat, aku titipkan sebuah wasiat surat kepada kalian. Seandainya umurku fi umrihi bertemu dengan umurnya, saya orang yang pertama kali akan mendukung dan menolong perjuangan beliau. Ya. Oleh karena itu saya bangunkan rumah nih. Jadi beliau bangunin rumah 400 tahun sebelum Nabi lahir. Subhanallah. Ya. Diundang dari Yaman 400 ulama. Kemudian juga dikasih para istri-istri biar berkembang biak, dikasih uang nafkah. Apa pesannya? Jika nanti hadan Nabi al-akhir, Nabi itu datang, saya pesan kepada anda dan seluruh keturunannya untuk menolongnya, membelanya. Ya, maka Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ke Kuba, bangun masjid Kuba, bangun masjid Jumat, terus berjalan. Setiap sahabat pengen banget Nabi mampir ke rumahnya, ditarik ontanya. Kata Nabi, khalliha fa innaha ma'murah. Biarkan saja onta itu, jangan digiring itu, jangan dituntun. Dia sudah diperintahkan oleh Allah di mana dia akan berhenti. Di mana onta Nabi berhenti? Ya bruk ya. Pas banget di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari dah keturunan dari ulama-ulama yang 400 tahun yang lalu. Kalau kita hitung 400 tahun itu sekitar berapa, Pak? 4 generasi bisa ya. Kalau orang umurnya 100 tahun. Berarti ya bukan 300 tahun, 300 tahun. Kalau 4 generasi ketemu ya. Bapak nih paling tua siapa sih? Abe ya. Umurnya 80 tahun. 80 tahun kali 4 berapa? 80 kali 4 ya 2. Berarti pas ya 4 generasi ya. 4 generasi ketemu tuh. Ya, pas waktunya Nabi hijrah, pas di rumah itu tuh. Itu subhanallah. Ini salah satu juga berita bahwa kedatangan Nabi sudah ditunggu oleh alam ini, dan seluruh kitab-kitab samawi sudah menceritakan akan datang Nabi yang terakhir. Nah, di antara itu Nabi
Raja Tuba membangunkan rumah untuk Nabi. Itu ya. Fir'aun wa Qarun. Qarun, siapa Qarun? Orang yang punya harta ya, mengajarkan harta Qarun. Tapi kagak bersyukur sama Allah. Kekayaannya luar biasa, sampai kunci-kunci gudangnya dari emas katanya. Wa Haman, ini Haman tokoh katakanlah penguasa ini, istilahnya Haman itu seperti kalau kitanya wuzarat, wuzarat perdana menteri, Haman ya. Wa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini siapa? Karena ini saya ceritakan di kitab saya dan Ubay bin Khalaf ini pedagang kafir kota Mekah. Ya. Jadi orang yang kagak sholat nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Ini Ubay bin Khalaf adalah kafir tujar Mekah, orang kafir bisnismen kota Mekah. Gitu ya. Rawahu Ibnu Nasr. Wal maqalatu atsaminata wal 'ishrun. Maqalah yang ke-28. Maqalah yang ke-22 ya, atsaniyata wa samaniyata, atsaniyata wal 'ishrun, ke-22. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah ridho kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, annahu qala, beliau bersabda, idza aradallahu, jadi fa'ilnya ta'ala, apabila Allah taala arada menginginkan, ayyudkhila ahlal jannah. Beda Pak, dakhala yadkhulu, masuk, ini tambahan satu huruf, adkhala yudkhilu. Kenadaan an yudkhila, memasukkan. Apabila Allah Ta'ala ingin memasukkan ahli sorga fil jannah, ke dalam sorga, ba'atha ilaihim malakan, Allah utus bersama mereka seorang malaikat, wa ma'ahu hadiyatun, bersama malaikat ada bawa hadiah, wa kiswatun minal jannah, dan pakaian dari sorga. Wahia fauqus samawati sab'i, dan sorga itu di atas 7 lapis langit. Waqad tsabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha fauqus samawati sab'i. Waqad tsabata, telah ditetapkan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis beliau, sesungguhnya sorga itu fauqus samawati sab'i, di atas 7 lapis langit, wa tahtal arsy, dan di bawah arasy. Ya. Ini in annaha fauqus samawati, ini khabarnya, hanya isim anna, fauqus sama khabarnya. Khabarnya terdiri dari zarab wa ba'dahu mudhaf ilaih. Qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, walil jannati thamaniyatun, sebagian ulama berkata sorga itu memiliki 8 pintu. Nah, ini saya selalu mengamati uslub beliau nih. Uslub beliau ini mudah-mudah, enggak lepas jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah yang paling dimasuki kana, inna, anna. Lalu ini jumlahnya syibhu jumlah, jar majrur dulu. Lil jannati thamaniyatu abwab, asalnya thamaniyatu abwabin lil jannah. Nah, gitu. Ya, kalau dibalik ini namanya mubtada muakhar, khabar mubtada muakhar, khabar muqaddam. Sorga itu memiliki 8 pintu. Kullu babin, katanya, yadkhuluhu sab'una alfi rajulin. Setiap pintu itu akan dimasuki oleh 70.000 orang. Ya, kalau rajul ini maksudnya laki perempuan masuk semuanya. Saffan wahidan, ya, terdiri dari satu barisan. Wahia kusurun,
Sorga itu adalah kusur, istana-istana, mabniyatun yang megah lona, ghurafun, ada kamar-kamar, wazawaya, ada sudut-sudut, pojokan-pojokan. Nama lain juga kalau bicara tentang pesantren, nama lain pesantren juga zawiyah, zawaya. Ya. Wa manazir, dan pemandangan-pemandangan. Ba'duha fawqa ba'din, ya sebagiannya di atas sebagiannya, minadz zahab, terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Jadi emang surga itu luar biasa gemerlapnya ya, emas, dari perak, wa zabarjad, zabarjad itu yakut ya, wa zamrad, dari zamrud, wa lu'lu, mutiara, wal marjan, marjan, wal kafur, kafur barus, wal ambar, ambar, wa ghairu dzalik minal jawahir an-nafisat, dan yang lainnya yang merupakan jawahir, permata-permata yang berharga. Ini di sini sebutkan beberapa itu. Saya bawa kitab saya nulis ini lagi saya kembangin lagi. Saya menulis buku judulnya Bahasa-bahasa asing dalam Al-Qur'an. Ya, ma waqa fil Qur'an minal mu'arrabat. Ini karya saya dulu. Ya. Melihat tulisan-tulisan itu saya itu ada kata-kata asing yang terdapat dalam Al-Qur'an yang Imam Suyuti juga mengaku itu. Ada ulama, ada yang sepakat, ada yang kagak ya. Walaupun inna anzalnal Qur'ana Arabiyyan, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya, apa tuh bahasa Arab? Lafzun ajnabiyyun tantiqu bihil Arab. Bahasa asing yang disebutkan oleh orang Arab. Tadinya asing, ketika sudah disebut orang Arab jadi bahasa Arab. Kalau bahasa kita namanya bahasa serapan. Contoh, kursi, kan kursi bahasa Arab. Sekarang menjadi bahasa Indonesia. Masjid, nah gitu. Madrasah. Dalam Al-Quran di surah itu wastabrok, nah, istabrok. Itu saya kumpulin ya bahasa-bahasa asing dalam Al-Quran. Baik, ini tambahan ya. Jadi di surga itu ada istana ya, istana, bangunan, kamar-kamar, sudut-sudut, pemandangan-pemandangan ya, yang semuanya terbuat dari emas, perak, yakut, jamrud, mutiara, marjan, kafur barus, ambar. Ini ambar saya lupa apa pasal. Wa ghairu dzalik minal jawahir an-nafisat, dan selainnya yang merupakan permata-permata yang sangat nafis, yang berharga. Kita kenal di MUI ada Khalil Nafis ya. Dr. Kiai Haji Khalil Nafis bagian fatwa. Itu kebetulan dulu sekelas sama saya, bareng-bareng di PKU Pengkajian Ulama angkatan keempat, teman. Fa idza aradu ayyadkhuluha, apabila mereka ya ingin masuk ke dalam surga, qala lahumul malaku, ya berkatalah malaikat lahum kepada mereka, inna ma'i hadiyatan min rabbil alamin. Ya, kata malaikat, sesungguhnya saya punya hadiah untuk kalian dari Tuhan semesta alam. Qalu ay ahlul jannah. Kemudian ahlul jannah berkata, wa ma tilkal hadiyah. Malaikat, hadiahnya itu apa? Fayaqulul malaku hiya. Kemudian malaikat menjawab, ay al hadiah asyaratu khawatima, katanya, maktubun ala ahadiha ay al asyr. Ini ada 10 cincin yang di dalam cincin itu tertulis, katanya. Salah satunya dari yang 10 itu tertulis pertama, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya.
Wa fil khatim, nah, itu tertulis di dalam cincin, hadiahnya dikasih cincin, tertulis ungkapan apa? Salamun alaikum. Tibtum, selamat kalian baik. Padkhuluha, masuklah ke dalam surga, khalidin, selama-lamanya. Asani, yang kedua, tertulis di dalam cincin itu maktubun, tertulis rafa'tu ankumul ahzana wal humuma. Oh, dikasih cincin yang kedua, isinya bunyinya apa? Aku angkat dari kalian semua apa? Rasa sedih dan rasa kehumum, kekhawatiran, kebingungan. Fal huznu ma hasala liwuqi makruhun, ya. Sedih itu yang dia dapatinya karena terjadi hal-hal yang makruh, hal-hal yang kagak enak, ya, yang tidak suka, jadi sedih dia. Atau fawatu mahbubin fil ma'asi, atau hilangnya, ya, hal-hal yang mahbub, yang dicintainya, fil ma'asi, dalam maksiat. Wal hammu, sementara ham tadi kesedihan, ya, kekhawatiran. Ma yahsul lidzalika bil mustaqbal, apa yang didapatkannya di masa yang akan datang. Wa fi tsalis, dan di dalam cincin yang ketiga maktubun, tertulis wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah sorga yang aku wariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang Anda pernah lakukan dulu di dunia. Kita sholat, taat, Allah kasih hadiah sorga. Wa farabi, dan di cincin yang keempat maktubun, tertulis albasnakumul hulala wal huliyya. Aku akan pakaikan untuk kalian apa? Hulal, ya, hulal itu pakaian. Kalau huliyya perhiasan. Nah, dikasih kita baju, dikasih kita emas, ya. Wal hulala anwa'u thiyabina. Hulal itu macam-macam motif-motif, berbagai macam baju. Wal huliyya anwa'u zinah minadz-dzahabi wal fiddah. Sementara huliyya adalah motif-motif perhiasan dari emas, dari perak, wal lu'lu'i, dan dari lu'lu', dari mutiara, ya. Wa bil khamisi, dan di cincin yang kelima maktubun, tertulis wa zawwajnahum bihurin 'ain inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Di cincin yang kelima tertulis wa zawwajnahum, kami akan nikahkan kalian, ya, mereka, ya, orang-orang yang ada di dunianya pada ibadah, bihurin 'ain, dengan para bidadari, ya. Bidadari dikatakan hurun 'ain, matanya sangat indah, lentik, cakep lah. Inni jazaituhum al-yawma, hari ini, ini sesungguhnya saya jazaituhum, akan membalas kalian, membalas mereka, bima sabaru, ya, dengan sebab mereka dulu sabar ibadah di dunia, ya. Annahum humul faizun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bapak-bapak kan sabar itu, nunggu sholat zuhur, asar, maghrib, sholat, sabar. Padahal kalau ngeliat samping, ya Allah, orang lagi sholat dia pada masih jalan-jalan aja, main-main aja. Hati kita mah pengen juga main-main kayak mereka, ya. Beda sabar, taat sama Allah, itu, ya. Sabar ada dua, ada sabar dalam maksiat, sabar dalam apa? Ibadah, ya. Orang maksiat juga perlu sabar juga, menyolong rumah, sabar, ada yang lewat, tungguin, gitu. Itu, ya. Taib, yang keberapa sekarang? Wafisa disi, dan yang di cincin yang ke-6 maktubun, tertulis
hadza jazaa'ukumul yawma bima fa'altum minat ta'ah. Inilah balasan kalian pada hari ini dengan sebab kalian telah melakukan ketaatan. Wa fi sabi'i, din cincin yang ketujuh tertulis maktubun sirtum subbanan la tahramuna abada. Dalam cincin yang ketujuh tertulis kamu nanti katanya akan menjadi sir, sara yasir temanakana, akan menjadi subbanan, para pemuda. Digambarkan dalam hadis lain bahwa penduduk surga semuanya muda-muda seumuran Nabi Isa, antara 30 tahunan, ya. La tahramuna abadan, tidak akan lansia, atau haram itu lansia, tua, tidak akan tua abadan selama-lamanya. Mengadukan pernah Nabi bercanda, ya Rasulullah, nanti ada nenek-nenek yang di surga. Kagak ada. Nangis dia, ya, nangis. Emang kagak ada, nanti semuanya jadi seumuran Nabi Isa semuanya, ya. Wa fi tsamin, dan di cincin yang ke-8 maktubun tertulis sirtum aminina la takhafuna abada. Aminina ini jadi khabar sirtu, ya. Kalian semua akan aman di dalam surga, agak ada siksaan semua. La takhafuna abada, janganlah kalian takut abadan selama-lamanya. Wa fit tasi'i, dan di cincin yang ke-9 maktubun tertulis wafaqtumul anbiya'a, nanti kalian semuanya akan bersama-sama para nabi, wasiddiqin, bersama orang siddiqin, wasyuhada, syuhada, wassalihin, orang-orang salih. Makanya bapak-bapak sering doa tuh, Allahumma adkhilnal jannata mal anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin, gitu ya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, orang-orang saleh, orang tua kita, kakek kita, gitu ya, guru-guru kita. Wa fil ashiri, dan yang ke-10 maktubun tertulis di dalam cincin itu sakantum fi jiwarir rahmani dzil arsyil karimi. Ya Allah, senang banget ya. Kalian akan tinggal fi jiwar, di sisi, ya, Allah, dzil arsy, Allah yang maha rahman, yang memiliki sorga, al-karim, yang mulia. Thumma yaqulul malaku, kemudian malaikat mengatakan udkhuluha, masuklah kalian ke dalam al-jannah, sorga, bisalamin minal afat, dengan selamat, ya, minal afat, daripada bencana-bencana, aminina, aman, minal makhawif, daripada gangguan-gangguan, fayadkhulunal jannata, maka mereka masuklah ke dalam sorga. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan syakirina li hadhihi ni'am, mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat ini. Ni'am itu jamak taksir dari ni'matun, ya kan, 10 macam tuh nikmat, banyak banget, jadi ni'am, ya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah adhaba, beda, zahaba pergi, zahaba Muhammad ila pergi. Kalau zahaba fuqaha'u, beda lagi, pendapat. Ini adhaba, menghilangkan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan anna, dari kita, apa, al-hazana, rasa kesedihan. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, laghafurun syakur, ya, pasti dalam taukid ini maha pengampun dan maha, ya, bersyukur. Fa syukrullahi ta'ala lil 'abdi sana'uhu alaihi. Syukurnya Allah Ta'ala kepada seorang hamba adalah sana'uhu, pujian Allah alaihi, kepada hamba itu, bi dzikri ihsanihi lahu, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan hamba. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adah,
segala puji bagi Allah, ya, yang Allah telah benar kepada kita apanya? Wa'dahu, janjinya, ya. Kita dijanjikan masuk surga bagi orang-orang yang beramal saleh. Mansubun bihadzfil jari ay fi wa'dihi, ya. Mansubun dinasabkan dengan dibuangnya jar, ay fi wa'dihi, asalnya fi wa'dihi, ya, dalam janjinya Allah. Dibuang tuh jarnya langsung wa'dahu. Asalnya ini bicara tentang nahu di sini, ya, uslub. Alhamdulillahilladzi sadaqana fi wa'dihi. Uslubnya begitu, ya. Mansubun, dia dikata wa'dahu jadi mansub. Mansubun wa alamatun nasbihi fathah, ya. Bihadzfil jari, dengan dibuang huruf jar, ay artinya fi wa'dihi, dalam janji Allah, ya. Segala puji bagi Allah yang telah sadaqana, ya, yang telah benar kepada kita apanya? Wa'dahu, janjinya. Wa awrathana al-ardha, dan telah mewariskan kepada kita bumi, ay a'tana ardal jannah, artinya kami telah memberikan, ya, a'tana, artinya Allah telah memberikan kepada kami ardal jannati, bumi sorga. A'ta punya dua maf'ul bih. Apa pertama na, domir setelah fil jadi maf'ul. Kedua ardha, wa mudhaf, jannah mudhaf ilaih. Natabawwa'u ay naskunu, kita akan tinggal tuh minal jannati, di sorga, haitsu nasya, semaunya kita, ai fi ayyi maudhin nasya, artinya di mana saja kita pengennya. Fa ni'ma ajrul amilin nahnu, sebaik-baiknya balasan adalah balasan kepada orang-orang yang amilin, orang-orang yang dulu di dunianya beramal soleh, ya. Wa idza aradallahu an yudkhila ahlal nari fin nari ba'atha ilaihim malakan, ya. Sebaliknya, apabila Allah ingin memasukkan ahli neraka ke dalam neraka, ba'atha ilaihim malakan ay zabaniyah, Allah juga mengutus kepada mereka malaikat zabaniyah. Berazan, ya. Nah, jamaah, itu tadi tentang cincin. Jadi ingat Nabi siapa yang raja Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang Allah kasih punya kekuasaan. Kekuasaannya bukan hanya kepada manusia, tapi tingkat binatang dan jin semua tunduk kepada beliau. Itu salah satu rahasianya. Beliau punya cincin, ya, cincinnya dari batu jamrud berwarna biru. Di dalam cincin itu maktubun, gitu, tertulis kalimat la ilaha illa anallah wa muhammadun abdi wa rasul. Tiada Tuhan selain saya, sayalah Allah, dan Muhammad itu adalah hambaku dan rasul. Bayangin, Nabi kita belum terlahir, tapi namanya sudah berkumandang, sudah viral kalau sekarangnya. Di setiap fase kenabian dan di setiap kitab-kitab samawi sudah disebutkan, saya min ba'di ismuhu Ahmad. Di antaranya Nabi SAW mengatakan akan datang nanti nabi setelahku namanya Ahmad. Ya. Dialah nabiyuna wa nabiyukum jami'an, nabi kita dan nabi jamaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma rzuqnal jannata wa na'imaha
wa ma yuqarribuha ilaiha min qaulin au fi'lin au amalin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sorga dan amal-amal yang mendekatkan kami kepada sorga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي والآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika